Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema penegakan hukum di Indonesia yang terdiri atas saya sendiri, selaku moderator, Aditya Rianto, kemudian penyaji pertama rekan saya Muhammad Zikri Hadian, kemudian penyaji kedua Cahyo Anjar Santoso, dan penyaji ketiga Muhammad Alif Abdillah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Zikri. Kepada Saudara Zikri, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Peran lembaga penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. 2020 masih belum jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta belum ada jaminan penyelesaian beberapa persoalan hukum tertentu akibat kurang tegasnya pengalaman asas persamaan di hadapan hukum bagi masing-masing warga negara Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudara Zikri selaku penyaji pertama. Kemudian untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh penyaji kedua. Pada penyaji kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang ini. Berikut peran beberapa badan penegak hukum di Indonesia. Kepolisian RI atau Polri, sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam UU No 16 tahun 2004 pasal 30, yaitu untuk melakukan penentuan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Advokat atau pengacara. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Saudara Cahyo selaku penyaji kedua. Untuk selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh penyaji ketiga kepada Saudara Alif, dipersilahkan. Peran hakim dalam perlindungan dan penegak hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Alif selaku penyaji ketiga. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Sebelum menginjak ke contoh, perlu diketahui bahwa pelanggaran hukum di Indonesia masih terjadi karena adanya rasa kurang kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang dinilai tebang pilih atau dalam istilah lain tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian kurangnya rasa kesadaran terhadap diri masyarakat itu sendiri. Contoh yang pertama yaitu anarkisme. Contoh yang kedua yaitu korupsi. Perlu kita ketahui bahwa korupsi masih marak terjadi di Indonesia karena mereka yang melakukan korupsi umumnya tidak takut terhadap ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh pihak penegak hukum karena mereka sadar bahwa para penegak hukum di Indonesia masih banyak oknum yang mana bisa disuap agar hukuman tersebut tidak bertambah. Kemudian contoh ketiga adalah pembunuhan. Yang keempat adalah perjudian. Dan yang terakhir adalah pencurian. Pelanggaran hukum masih marak terjadi di Indonesia karena hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kami sebagai masyarakat berharap agar penegak hukum lebih tegas dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.